Pada pertemuan ini akan mulai saya bahas kisi-kisi ujian nasional tahun 2017, yaitu saya mulai dari bagian pengukuran dan kinematika. Baik, sebelum saya mulai, saya ingatkan perbedaan kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Bedanya hanya yang saya beri warna merah ini. Di kisi-kisi lama, medan gravitasi tidak ada. Di kisi-kisi baru ada. Dan soal penalarannya diperbanyak. Ya, untuk alat optik, gelombang, elastisitas, listrik dan magnet juga di penalaran soalnya. Intinya soal tahun 2017 sedikit lebih sulit dibanding tahun sebelumnya. Oke. Kita mulai kisi-kisi yang pertama, yaitu mengenai pengukuran, baik memahami, mengaplikasikan maupun penalaran. Nggak ada ya, hanya memahami dan mengaplikasikan aja. Masih ingat pengukuran? Jangka sorong. Ada dua macam skala, yaitu skala utama yang ditunjukkan dengan angka yang besar ini dan skala nonius yang ditunjukkan oleh angka yang kecil. Yang pertama kamu lihat adalah angka 0 di sini, yaitu menunjukkan 6 lebih, 6,1, 6,2. Itu namanya skala utama. Dan skala noniusnya, kamu lihat angka nonius bukan melihat angka 0, tapi lihat garis yang lurus antara atas dan bawah, yaitu lurus pada titik 0, 1, 2, 3, 4. Berarti skala noniusnya 0,04. Berarti berapa hasil pembacaannya? Penjumlahan antara skala utama dan nonius. Bisa ya? Contoh yang keluar di tahun 2010, lihat angka 0. Angka 0 ini menunjukkan skala utama dengan melihat angka yang di atas, yaitu letaknya di 3,1. Skala utamanya. Skala nonius, lihatlah yang lurus. Yang lurus adalah letaknya tepat di sini, yaitu setelah 5, 6, 7, 8, dan 9. 0,09. Berarti hasil pembacaannya, penjumlahannya 3,19. Berarti jawaban yang C. Gampang ya? Kemudian berikutnya micrometerscope. Pada micrometerscope juga ada dua macam skala. Skala utama ditunjukkan oleh garis yang vertikal dan skala nonius ditunjukkan oleh garis yang horizontal. Berarti skala utamanya adalah letaknya di sini. Ini habis 4, berarti 4,5, dan skala noniusnya garis yang lurus itu, yaitu 40, 41, 42, dan 43. Hasil pembacaannya tinggal dijumlah antara utama dan nonius. Perhatikan digit komanya. Oke. Contoh yang keluar di tahun 2013, nggak ada beda kan? Yaitu berapa hasil pembacaannya? Lihat skala yang tegak dulu, 6,5 skala utama, dan lihat nonius, ambil yang datar, yaitu 41, 42, 43, 44. Berarti ditambah semua sehingga menjadi 6,94. Jawabannya yang B. Paham ya? Nggak sulit saya kira mengenai pengukuran jangka sorong dan micrometerscope. Namun biasanya soal-soal itu dibalik. Ya, kalau tadinya ada gambar gitu, maka berikutnya ditanya angkanya. Gambarnya sudah ada. Ini terjadi di tahun 2015. Oke? Nah, di sini ya sudah angkanya sudah ada, ditanya gambar. Berarti tentunya adalah kamu cari yang 2 koma, karena nggak nyampe 2,5. Berarti vertikalnya harus di 2 koma. Ini kan 4 koma, ini 3 koma, ini 1 koma, itu 4 koma. Ya udah, berarti jawabannya C. Selesai. Dan skala yang datarnya harus 48. Betul kan? 45, 46, 47, dan 48. Kira-kira betul. Oke. 2016 juga sama, nggak ada beda, cuma diganti angka, yaitu 3,47. Berarti 3 koma. Mana yang 3 koma? Yang 3 koma ini banyak sekali. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 koma. Yang 3 koma tentunya letaknya di sini. 1, 2, 3. 3 koma. Berarti jawabannya yang D. Itulah ya soal tahun 2016-nya.
Kemudian pernah juga keluar bukan jangka sorong, bukan micrometer stroke, tapi neraca Ohaus. Cara membacanya tinggal kamu jumlahkan semuanya antara ratusan, puluhan, satuan, dan koma. Misalnya ini pernah keluar di tahun 2014. Ada pembacaan neraca Ohaus seperti itu. Ini berarti adalah ratusan dan seterusnya sampai komanya. Kamu tambah semua. Ini menunjukkan angka 300, itu menunjukkan angka 90. Ini 3 lebih dan digit komanya lebih kurang adalah 3. Berarti tinggal kamu tambahkan 300, 90, 3 dan koma 3. Berarti jawabannya adalah yang D tersebut. Itulah serangkaian dari pembacaan alat ukur. Oke. Kemudian di kisi-kisi ada bunyi menyebut besaran fisika. Nah, hati-hati kalau tahun berikutnya ini muncul ya. Sejak 2016 sudah ada kisi-kisi ini, tapi di UN 2016 nggak keluar. Hati-hati kalau tahun berikutnya ini keluar. Masih ingat besaran fisika dibagi dua? Ada besaran pokok, ml, T-Joule, gitu ngapalinya. Panjang, massa, waktu, kuat arus, kuat cahaya, suhu, dan mol jumlah zat. Nah, di luar besaran pokok ini berarti besaran turunan. Berarti rumus ini kamu harus hafal. Rumus kecepatan, rumus percepatan, rumus gaya. Ingat, impuls sama dengan perubahan momentum dan usaha sama dengan energi. Nah, P itu bisa berupa momentum, P itu bisa berupa tekanan, gaya bagi luas, dan P itu bisa berupa daya, watt, yaitu usaha dibagi waktu. Ini yang biasanya sering keluar. Ya, ini pernah keluar di UN lama ya, tapi sudah jarang sekali nggak keluar. Hati-hati kalau tahun berikutnya ini muncul topik mengenai menyebutkan besaran. Misalnya sederhana, tahun 96 hanya ditanya mana yang turunan, berarti nggak ada pokok. Yang A ini ada waktu dan arus, bukan ya? Nah, yang semuanya pokok adalah yang E. Ini ada panjang masa waktu, semuanya pokok. Ini ada waktu, itu pokok. Ini ada masa, itu pokok. Yang semua turunan berarti jawabannya E tersebut. Paham? Momentum mempunyai dimensi sama dengan apa? Nah, ini diingat. Di dunia ini hanya ada dua yang sama, yaitu impuls sama dengan momentum, usaha sama dengan energi. Itu aja. Jadi kalau ditanya impuls memiliki dimensi apa, momentum memiliki dimensi yang sama dengan apa, yaitu sama dengan impuls. Oke? Kemudian kalau nanti keluar lebih kompleks, berarti rumus ini kamu hafal, lalu kamu tentukan satuannya, baru nanti dimensinya ini dapat. Misalnya kita ingin mencari konstanta pegas. Apa berarti? K. Berarti rumus ini yang digunakan, yaitu K asalnya dari F sama dengan K delta X, dan F-nya itu MA, berarti A-nya adalah V per T, oke? Berarti meter sekon kuadrat. Oke, berarti kalau ditanya K, maka ini pindah ke bawah. Delta X itu kan meter, berarti meternya kecoret. Berarti tinggal kilogram sekon kuadrat. Naik ke atas jadi min, berarti MT min 2. Yaitu persis seperti jawaban B. Saya rumusnya harus kamu tentukan. Oke. Kemudian sama juga seperti ini, berarti kamu cari rumusnya dulu. Nah, persamaan gas memiliki PV per T sama dengan C. Apa dimensi C? Berarti P-nya kita ganti nih, F per A. V-nya kita ganti volume, panjang lebar tinggi. Lalu F-nya kita ganti M kali A. Berarti kalau digabung semua menjadi P-nya diganti F per A, lalu volume diganti luas alas kali tinggi, dan ini suhu, berarti A-nya kecoret, lalu F-nya diganti dengan M kali A, satuannya berarti M-nya diganti delta V per delta T, berarti satuannya menjadi M, V itu S per T, ini ada S dan ada T, dan ini ada T besar, suhu, T kecil itu waktu. Berarti kalau dibuat menjadi kilogram M, kemudian SS. S ini jarak ya, meter kali meter, lalu waktu karena di bawah berarti min, dan T besar itu suhu, berarti Kelvin. Ke atas juga min. Berarti persis seperti jawaban yang ya itu B. Bisa ya? Lambangnya dalam dimensi, kilogram itu M, meter itu L, sekon itu T, dan untuk suhu adalah theta.
Hati-hati kalau tahun berikutnya ini muncul seperti tahun 2004. Oke. Kemudian berikutnya ini juga sama, kita suruh mencari mana yang dimensinya benar. Mungkin kita cek yang pertama apa? Daya. Daya itu kan W dibagi T. W-nya kan F kali S, F-nya kan M kali A, A-nya adalah V per T. Berarti meter, betul? V-nya itu S per T, ini ada S dan masih ada T. Berarti kilogram meter kuadrat, sekonnya min 3. Jadi nomor 3 salah. Ya udah, kalau 3 salah berarti nomor 2 kita cek, ya dah. Nah, apakah 1? Ya cek aja nomor 2 lah ya. Kalau nomor 2 betul berarti ya udah 1 2. Kalau 2 salah ya berarti 1. Gaya. Apa gaya itu? M kali A. Betul ya? Kilogram meter per sekon, berarti karena 2 betul, maka jawabannya B. Oke. Itulah ya kira-kira tentang besaran pokok ya, menyebutkan adanya besaran. Kemudian kita masuk pada kisi-kisi berikutnya, yaitu mengenai vektor. Bernalar loh ya, bisa sampai sulit. Masih ingat vektor? Ada secara rumus, bisa pakai aturan sinus atau kosinus kayak di matematik. Ya, ingat cuma hanya plus kalau di fisika, kalau di matematik adalah min. Oke? Dan bisa menggunakan cara proyeksi, yaitu diuraikan menjadi fx, fcos, dan fy. Nanti vektornya adalah fxy, fyj. Kalau besarnya berarti akar, kalau sudutnya berarti tangen, yaitu fy dibagi fx. Itulah kira-kira rumusnya. Ini nggak pernah keluar ya, tapi hati-hati kalau tahun berikutnya keluar, yaitu vektor dengan rumus, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Oke? Contoh yang keluar tahun 2013. Berarti ini kita resultankan dulu ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Sudutnya harus terhadap sumbu X, nggak boleh sumbu Y. Berarti yang kepakai adalah tegak lurusnya. Berarti 60, 30 itu jebakan. F1X adalah F1 sendiri karena di sumbu X. F2X berarti yang ini karena ke kiri berarti min. Dan X pasti cos setengah ya. Itu pun juga begitu. Jadi sigma Fx-nya adalah min 2. Lalu kita hitung sigma Fy-nya yang ke atas dan ke bawah. F1Y karena di sumbu X dia nggak punya F1Y, hanya punya F1X. Dan F2Y berarti ke atas, berarti plus, dan sudutnya sin, berarti 60 derajat, setengah akar 3. Dan F3Y karena ke bawah berarti min, dan sin setengah akar 3. Berarti sigma Fy-nya adalah min 2 akar 3. Yang ditanya nggak pakai IJ, berarti hanya besarnya. Berarti akar dari min 2 kuadrat, jadi 2, tinggal 1 kuadrat tambah 3 kuadrat, 4. Akarnya 2, 2 kali 2, 4. Berarti jawaban E. Bisa ya? Kita bisa berhitung dengan mudah seperti itu. Oke? Kemudian berikutnya ini juga sama, ditanya vektornya. Kalau vektornya nggak usah pakai akar. Yang X kasih I, yang Y kasih J. Berarti kita uraikan. F1X karena ini adalah ke kiri berarti min dan sudutnya cos yaitu min 7. F2X langsung dia sendiri karena di sumbu X. Berarti sigma Fx adalah 3. Sigma Fy, F2Y-nya nggak ada. Yang ada hanya F1Y yaitu ke atas berarti plus dan sin 60, 7 akar 3. Kalau ditanya vektornya tinggal yang X kasih embel-embel I, yang Y kasih embel-embel J. Berarti 3I plus 7 akar 3J. Bisa ya? Itu diuraikan caranya. Oke. Kemudian berikutnya adalah perhitungan vektor kembali ya dalam bentuk soal cerita. Nah, biasakan pakai gambar mata angin begini gampangnya. Bagaimana ke utara 3, kemudian ke timur 5, ke barat 1. Berarti sigma Fx-nya tinggal dikurangi aja, kanan kurang kiri. Sigma Fy-nya ya udah itu berarti Pitagoras 3, 4, 5. Persis seperti jawaban yang A tersebut. Oke, nggak sulit. Kemudian sama lagi kalau ada soal cerita tolong digambarkan. Gimana? 4 akar 3 ke barat, kemudian melanjutkan 4 ke utara dan berbelok 30. Ya, sebelumnya kan ngomong utara, berarti 30-nya terhadap utara sebesar 8 akar 3. Resultannya, masih ingat? Sudut yang dipakai adalah terhadap sumbu X. Berarti pelurusnya bukan 60, tapi 30. Maka kita bisa menghitung sigma Fx, yaitu kita uraikan masing-masing. F1X-nya adalah min, karena di sumbu X berarti dia sendiri.
Kemudian F2X-nya nggak punya karena di sumbu Y. F3X-nya ke kanan berarti plus, dan cos dari 30 setengah akar 3. Ternyata sigma Fx-nya habis. Kita tinggal hitung sigma Fy. F1Y nggak ada karena di sumbu X. F2Y-nya ke atas yaitu sebesar F itu sendiri, dan F3Y adalah F sin berarti 4 tambah 4 8. Karena 0 maka resultannya adalah dia sendiri yaitu 8. Berarti jawabannya yang E tersebut. Bisa ya? Kemudian berikutnya variasi lain tahun 2015. Nah, ini ceritanya perjalanan. Ya, soalnya panjang ini. Pasti soal nyontek dari soal luar negeri ini ya. Buktinya ada istilah bahasa Inggrisnya. Oke? Nah, kita fokus yang ditanya aja. Berapa perpindahannya? Dari mana ke mana? Dari A ke B ke C. Berarti kamu lihat aja posisi awal terhadap akhir. Perpindahan itu apa? Ya resultannya. Berarti ini perpindahannya. Berarti kamu cari aja total ke sumbu X-nya berapa kotak, Y-nya berapa kotak. X-nya berapa kotak? 8. Y-nya berapa kotak? 6. Berarti perpindahannya adalah besar akar. Ingat Pitagoras. 6, 8 berarti 10. Nah, soal-soal berikutnya akan banyak yang mengacu ke soal standar internasional seperti ini. Oke. Dan ini yang keluar di tahun 2016 ternyata sama. Yaitu kita uraikan. Apa? 3 ke barat, 11 ke timur, 6 ke selatan. Berarti sigma Fx kurangi kanan kurang kiri, sigma Fy 0 kurang min 6. Dan Pitagorasnya pasti 6, 8, 10. Berarti jawabannya C tersebut. Itulah seluruh topik vektor yang keluar ya sampai tahun 2016. Oke. Kemudian kita masuk pada topik gerak lurus. GLB, GLBB, inilah rumus pertama. Jarak, kecepatan kali waktu. Kalau ada grafik cukup dihitung luas. Jadi kalau ditanya berapa jarak tempuh selama 12 detik, hitung saja luasnya. Hanya kalau jarak nggak pernah negatif. Kalau perpindahan nanti ada negatifnya. Berarti kamu hitung luas yang pertama. Luas bangun apa ini? Trapesium. Setengah sisi sejajar kali tinggi. Dapat. Dan ini juga luas trapesium. Setengah sisi sejajar kali tinggi. Tambahin. Dapat. Oke. Kemudian berikutnya. Tambah lagi 2016. Pokoknya kalau ada grafik VT ditanya jarak itu tinggal hitung luas. Berarti ini 12, itu 8, tingginya 4. Luas trapesium adalah setengah, sisi sejajar ditambah kali tinggi. Berarti 16 kali 2, 32. Lihat, soal UN itu hanya berulang-ulang. Oke? Kemudian rumus yang kedua adalah rumus jarak yang luas trapesium tadi. Diperoleh seperti itu, dan rumus percepatan, berubahnya kecepatan dibagi waktu. Ini yang keluar 2011. Berapa perlambatannya? Tentunya tahu diperlambat yang CD. Berarti berubahnya kecepatan dari 5 menjadi 0, berubahnya waktu dari 15 jadi 17. Berarti 2,5, yaitu jawaban A. Bisa? Kemudian berikutnya rumus yang lain adalah rumus GLBB. Ingat kalau ditanya kecepatan akhir ini, kalau ditanya jarak bisa juga itu, ditanya hubungan nggak ada waktu, gunakan yang ketiga. Ini contohnya. Nanti kalau geraknya gerak atas atau ke bawah, berarti A-nya itu diganti G dan S-nya itu diganti H. Ya, kalau kita gambarkan dari puncak menara yang tingginya 45 dijatuhkan batu. Berapa kecepatan kita? Karena hanya dijatuhkan kecepatan awalnya 0 dan akibat gravitasi. Berarti gunakan rumus yang terakhir itu. Hanya saja S-nya diganti H, A-nya diganti G dan dipercepat. Berarti plus. Karena V0-nya kecoret, berarti VT itu akar 2GH. Berarti 30, yaitu persis seperti jawaban B tersebut. Bisa ya? Nggak sulit kok soal-soal UN itu. Kemudian 2016, nah ini agak kompleks sedikit. Ya, ini sudah soal sulit. Yaitu suatu bola A dilempar ke atas dengan kecepatan 10, kemudian 1 detik kemudian. Berarti bola B ini agak belakang. Berarti kalau waktunya T, ini kemudian. Berarti T-1, kecepatan 25.
Yang ditanya tinggi pada saat tubrukan atau bertemu. Berarti kita cari dulu persamaannya. Bertemu pada saat HA sama dengan HB, semuanya pakai rumus GLBB yang ada waktu. Masukkan angkanya. Oke, habis itu tolong difaktorkan, maka dapatlah berapa nilai T-nya, yaitu 6/5. Yang ditanya bukan T-nya, tapi tingginya. Berarti masukin ke sini, ke dalam H aja yang A, karena yang B lebih ribet. Oke, berarti masukin, yaitu H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat dikuadratin. Berarti buat penyebut yang sama, maka dapatlah nilainya sebesar 4,8. Persis seperti jawaban B. Inilah soal tersulit ya, sudah ya, mengenai aplikasi atau penalaran tentang GLBB. Oke. Kemudian nanti kalau ada kecepatan kilometer per jam, berarti dibuat meter per sekon dengan jalan dibagi 3,6. Ini pernah keluar di tahun 2014. Jadi 36 ini kita ganti kecepatannya jadi 10. Kemudian dia bagaimana? Selama 10 sekon dipercepat 2 selama 5 sekon. Berarti kalau begitu ya, jadi plus AT berarti 20. Ya tak? Nah, jadi yang terjadi ini nggak mungkin karena 20. Lalu diperlambat membutuhkan waktu berapa? Juga 20. Berarti total perjalanannya adalah 10, 5 dan 20, 35. Ya udah, mana yang totalnya 35? Berarti jawabannya yang B. Bisa ya melihatnya dari waktunya saja. Kemudian ini juga contoh aplikasi soal yang menggunakan ruas trapesio, tinggal gunakan aja. Pokoknya kalau nggak ada A, pakai ini aja, setengah V0 VT kali T. Untuk mencari P, berarti masukin. P itu adalah jarak, berarti S setengah, V0-nya 5, VT-nya 20, T-nya 10. Kalikan, dapat udah 150. Lalu untuk mencari Q-nya itu apa? Q-nya itu adalah kecepatan awal, berarti V0-nya, jaraknya sudah ada. Oke, ini pun juga ditendang ke sana, berarti jadi 250. Ini adalah 50, 30 ditambah 20. Berarti persis seperti jawaban D tersebut. Bisa? Itulah ya, semua rumus tentang gerak lurus dapat kalian wakili dengan 6 rumus di situ. Kemudian kita masuk pada gerak melingkar. Masih ingat gerak melingkar? Ada kecepatan sudut, ada kecepatan linier, ada percepatan sentripetal, dan ada gaya. Tentunya semua rumus ini tinggal dipakai aja. Masanya 10 berarti M. Kecepatan kalau meter per sekon itu berarti V. Jadi R. Tanya frekuensi, berarti gunakan rumus yang V sama dengan 2BFR. Dapat F-nya. Ternyata benar. Kalau F-nya dapat, berarti T itu adalah 1/F. Nomor 4 juga benar. Oke? Kemudian kita cek nomor 3, gaya sentripetal. Ya M kali ASP. ASP-nya dari mana? ASP-nya dari V kuadrat per N. Ternyata nomor 4-nya salah. Ngerti? Berarti jawabannya 1, 2, 3, yaitu yang A tersebut. Oke. Kemudian ini juga sama lagi ya, tahun 2014 yang diketahui jari-jari kalau ada RPM harus diganti dengan per menit per sekon. Jadi 40 RPM diganti dengan putaran 2pi per 60, 4/3pi. Jadi kalau ditanya berapa nilai V-nya, tinggal omega kali R, berarti 8pi per 3. Ya udah, berarti persis seperti jawaban C. Kita buktikan ASP-nya, yaitu V kali omega. Kita kalikan aja, V kali omega, berarti 32pi kuadrat per 9. Persis seperti jawaban yang C tersebut. Oke. Kemudian hubungan roda. Ingat-ingat, kalau sepusat omega sama, kalau bersinggungan V-nya yang sama. Atau omega kali R, atau omega kali N, di mana N adalah jumlah atau banyaknya gear. Ini pernah keluar di tahun 2013 mengenai hubungan roda. Pertama bagaimana ini? Yang berputar adalah roda C. Berarti C memutar B bersinggungan, B memutar A. Berarti saya dapat nilainya dibuat ke dalam meter per sekon. Satu putaran 2pi ya. Kemudian menit diganti 60. Berarti 2pi. Itu kecepatan sudut roda C. Karena dia bersinggungan berarti WCRC, WBRB. Oke, bersinggungan WAR.
dimasukin 2pi, lalu RC-nya udah ada 40, omega A-nya ditanya, RA-nya sudah ada. Coret, maka dapatlah WA-nya, yaitu 3,2 pi, persis seperti jawaban C tersebut. Oke. Sampai 2016 juga keluar. Berarti gimana yang diketahui pertama adalah kelajuan linear. Berarti V bersinggungan dengan B bersinggungan dengan C. Ngerti? Ya, berarti perbandingannya bagaimana? Berarti VA sama dengan VB. Karena A bersinggungan dengan B dengan C, WC sama dengan WA. Berarti VA sama dengan VB, udah ya, 1:1. Nah, tinggal omega saja, berarti V per R. Berarti saya dapat VB dibanding VC sama dengan RB dibanding RC. 2:1. Jadi kalau dibuat perbandingan, berarti VB 2, VA juga 2, VC 1. Berarti perbandingannya adalah 2:1. Persis seperti jawaban D tersebut. Itulah topik mengenai gerak melingkar. Tahun terakhir sudah sulit ya, perbandingannya 3. Kemudian kita masuk pada gerak parabola. Ini dihafal aja. X itu V0 cos, Y itu seperti GLBB, ini ring, jarak tembak terjauh, itu tinggi terjauh, itu adalah waktu sampai di puncak. Tahun 2015 keluar gampang sekali, yaitu hanya mencari R. Apa rumusnya? V0 kuadrat sin 2 alfa kali G. 45 kan 90, sinnya 1. Ya udah, berarti 90, jadi persis seperti jawaban yang B tersebut. Oke. Kemudian tahun 2016 juga keluar seperti itu, ya, tapi dihubungkan dengan impuls momentum. Datanya sudutnya 60, X-nya itu 5, T-nya 1. Kemudian ini terjadi impuls momentum yang ditanya F-nya. Pertama gunakan rumus parabola, X sama dengan V0 cos alfa kali T, baru pakai impuls momentum. Terdapat V0-nya, momentumnya ya berarti V0 itu sendiri. Habis, maka nilainya adalah 200, yaitu persis seperti jawaban yang E tersebut. Oke. Itulah seluruh pembahasan kisi-kisi pada pertemuan pertama ini ya. Kalian bisa berlatih, bisa mengulang pelan-pelan, kalian coba ya dengan soal-soal yang lebih bagus. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.